Kepada para jamaah sekalian, baik jamaah putra maupun jamaah putri, silakan untuk berdiri takbir sambil merapikan barisannya karena sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Kepada para tamu, para petugas merapikan barisan, dimohon untuk bisa mengkondisikan barisan jamaah putra maupun jamaah putri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salata sunnatan li'idil fitri jama'atan rahimakumullah. As-salata sunnatan li'idil fitri jami'atan rahimakumullah. As-salata sunnatan li'idil fitri jami'atan la ilaha illallah. As-salatu jami'ah. Istawu tarasu wa'tadilu wa la takhtalifu. Saddul khalal, haddu bainal manakib wal aqdam. Istawu tarasu wa'tadilu, haddu bainal manakib wal aqdam. Lurus dan rapat, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan sholat berjamaah kita. Sudah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasi wa Thamud wa 'adu wa Fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba, kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh segala puji hanya milik Allah subhanahu tabaraka ta'ala, walhamdulillah. Kita memujinya sepenuh pujian, kita menyanjungnya sepenuh sanjungan atas limpahan nikmat dan taufik yang sebulan penuh di bulan yang penuh barakah, syahrul mubarak kata Nabi. Kita telah berupaya untuk senantiasa mendekatkan diri dengan berbagai ibadah kepadanya subhanahu tabaraka ta'ala. Mudah-mudahan amal-amal kita, salat-salat kita, sujud dan rukuk kita, sedekah dan infak kita, qiyamul lail, dan seluruh amalan-amalan ketaatan di bulan penuh kemarin diterima oleh Allah subhanahu tabaraka ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kita besok di akhirat, yang menjadi wasilah dimasukkannya kita ke surganya Allah subhanahu tabaraka ta'ala penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum kulla salihal a'mal. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku ma'asyiral muslimin, senantiasa kita memohon dan berdoa semoga senantiasa salawat dan salam tetap tercurah kepada uswah kita wa qudwah kita, manusia terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat yang mulia, dan seluruh kaum muslimin yang berupaya meniti jejak hidupnya hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, sudah menjadi akidah kita bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Quraisy Al-Hashimi adalah manusia yang paling cinta kepada umatnya. Dengan segenap upaya beliau, salah satunya adalah kerisauan kepada umatnya. Di antaranya beliau sangat risau akan keselamatan umatnya dari fitnah Masih Dajjal, hingga beliau di dalam sebuah riwayat yang sahih beliau menyatakan, idza tasyahhada ahadukum falyata'awwad billah min arba', yang diantaranya adalah min syarri Masih Dajjal. Hendaknya kalian
ketika sebelum salam dalam tasyahud kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di 4 perkara yang diantaranya adalah keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Ma'asyiral muslimin, betapa dahsyatnya fitnah Masih Dajjal sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan bahwa tidak sedikit manusia yang terpedaya dan binasa disebabkan oleh fitnah Masih Dajjal. Saudaraku masyarakat muslimin, tahukah kita bahwa keburukan fitnah Masih Dajjal akan mengguncang dan memporak-porandakan segenap manusia di dunia? Ada satu hal yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takutkan menimpa diri kita dibanding dengan fitnah Masih Dajjal. Apa itu saudaraku? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan para sahabat yang mulia, beliau menyatakan, "Ala unabbiukum bima akhfafu alaikum indi minal Masih Dajjal?" Apakah kalian mau saya kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan akan menimpa diri kalian dibanding dengan fitnah Masih Dajjal? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Bala ya Rasulullah." Siap ya Rasulullah, kabarkan apa sesuatu yang engkau lebih takutkan dari fitnah Masih Dajjal itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, hanya wahyu yang beliau sampaikan, yang beliau takutkan pada diri kita menimpa kaumnya adalah syirkul khafi, kata beliau, syirik yang tersembunyi. Masyarul muslimin, bagaimana, seperti apa syirik yang tersembunyi itu? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqumur rajulu yusalli, seseorang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu bima yarab min nadri rajulin. Seseorang berdiri salat, kemudian karena ada orang yang memperhatikannya, ada orang melihatnya, kemudian dia memperbagus salat itu. Khwatal kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama betapa dahsyatnya kerusakan yang disebabkan oleh syirkul khafi, syirik tersembunyi, yaitu riya dan sum'ah. Orang ingin dilihat, orang ingin didengar, yang ujungnya adalah dua, kata para ulama, yaitu ingin dipuji, dan yang kedua tidak ingin direndahkan atau dilecehkan atau dirasani oleh orang lain. Khwatal kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudaraku segenap kaum muslimin, ketahuilah bahwa mereka yang terbiasa dengan syirkul khafi, pengen dipuji dalam amalan-amalan solehnya. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mereka yang tujuan ibadahnya ingin dipuji manusia, mereka awwalun nas yuqda yaumal qiyamah. Mereka akan diberi keputusan yang pertama-tama di hari kiamat, dan ujungnya, kata Nabi, diperintahkan oleh para malaikat kepada 3 golongan untuk disungkurkan wajah-wajah mereka dan diseret ke dalam jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ustushhida, orang yang mati syahid, mati di medan perang, bukan untuk pahala di akhirat, bukan lantaran untuk meninggikan kalimat Allah, akan tetapi liuqal jari, ingin disebut dia adalah pemberani. Maka kata Nabi, orang seperti ini diperintahkan kepada malaikat untuk dimasukkan jahanam yang pertama-tama. Yang kedua kata Nabi adalah orang yang gemar belajar dan membaca Al-Quran, bukan pahala di sisi Allah yang ia kehendaki, bukan surga dan dibebaskan dari neraka yang ia inginkan, tetapi ingin disebut bahwa dia adalah jagonya tentang ilmu dan baca Quran. Orang seperti ini pun diseret ke dalam jahanam kata Nabi. Yang ketiga, mereka-mereka yang diberi harta yang banyak, dia gemar untuk memberi, dia gemar untuk bersedekah, tetapi kata Nabi, dia bersedekah adalah hanya ingin untuk dipuji, ingin disebut dermawan, suka berderma dan suka memberi. Inilah mereka-mereka yang pertama-tama akan dimasukkan ke dalam jahanam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu wahai ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, fitnah handphone hari-hari ini perlu kiranya untuk kita waspadai. Jangan sedikit-dikit ketika kita beramal kemudian kita share, selfie kemudian share kepada yang lain, dalam rangka untuk dipuji, dalam rangka untuk terhindar dari dilecehkan atau direndahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku jamaah salat Id azani Allah wa iyyakum jami'an, paparan di atas berkenaan dengan mereka-mereka yang beribadah kepada Allah, akan tetapi dicampur niatan dunia. Lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang beribadah tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu taala, atau mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu taala? Kalau beribadah kepada Allah dicampuri niat dunia, kata Nabi, dia adalah syirkul khafi atau syirkul asghar, syirik kecil. Akan tetapi mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah disebut mereka syirik besar. Camkan saudaraku berkenaan dengan ancaman orang-orang yang melakukan syirik besar di dalam surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sungguh kata Allah, mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah, mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan, faqad harramallahu 'alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Paparan sebelumnya menggambarkan orang yang sholat tetapi ingin dipuji, tetapi dia niat awalnya sholat untuk Allah, ancamannya jahanam. Tetapi masih ada harapan ketika dia tidak melakukan kesyirikan besar. Dia digodok dulu, diadab di jahanam, kemudian dimasukkan telaga hayah, dia masih ada harapan untuk masuk surga. Tetapi mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah, Allah haramkan baginya surga. Apa yang diharapkan oleh seseorang jika Allah haramkan baginya surga? Camkan pula firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu berbuat sekutu,
jika kamu berbuat kesyirikan, jika kamu beribadah kepada selain Allah, la yahbatanna, lamnya lam takkid, nunnya nun syaddah takkid. Betul-betul, sungguh seluruh amalmu terhapus. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian pentingnya saudaraku berkenaan dengan tauhid, kajian tauhid. Apakah hari-hari ini masih ada orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Camkan saudaraku surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh telah aku berikan kenikmatan yang sangat banyak bagi kalian. Fasalli li rabbika wanhar, hendaknya kalian salat dan menyembelih. Sekali lagi, hendaknya kalian salat dan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara salat dengan menyembelih. Ada di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakannya ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan penyembelianku. Sekali lagi saudaraku, salat digandengkan dengan penyembelihan. Menunjukkan kata para ulama, salat seutama-utama ibadah jasadiyah, sementara penyembelihan adalah seutama-utama ibadah maliyah setelah zakat mal. Perhatikan saudaraku masyiral muslimin. Di situ ketika orang menyembelih kepada selain Allah, apakah menyembelih kepada danyang, apakah menyembelih kepada yang bau reksa, atau menyembelih kepada yang lainnya, yang diyakini menunggu hal-hal yang angker, maka di sana Allah Subhanahu wa taala katakan, lillahi rabbil alamin. Ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tidak diperkenankan seseorang untuk mengarahkan, bertujuan menyembelih. Apakah takut untuk terjadinya apa gebluk? Atau ta'ziman wa taqarruban, mengagungkan dan mendekatkan diri kepada yang berreksa itu. Di sana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam salat maupun di dalam penyembelihan. Maka di situ saudaraku masyiral muslimin, hari-hari ini banyak juga saudara-saudara kita yang isti'adzah kepada jimat. Padahal Nabi menegaskan dalam hadis yang sahih, innar ruqa wat tamaima wat tiwalati syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra itu, jimat-jimat itu adalah kesyirikan. Saya menyampaikan seperti ini, khatib sayang dan cinta kepada jamaah sekalian. Marilah kita ibaratkan, tatkala di tubuh kita ada kalajengking atau ular berbisa. Ketika barangkali diingatkan, saudaraku, dekat denganmu ada ular atau kalajengking, selayaknya bukan marah ketika kita diingatkan itu, tetapi justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada yang mengingatkan. Karena pada hakikatnya agama adalah nasihat, ad-dinun nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya kesyirikan adalah mengharamkan bagi pelakunya untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya di surga kelak. Haramallahu alail jannah wa ma'wahun nar. Mudah-mudahan yang seperti ini menggugah kita,
Ingat kembali betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 13 tahun lamanya beliau memperbaiki akidah tauhid para pengikutnya, menyeru segenap kaum musyrikin untuk kembali kepada agama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Id, beliau kemudian menuju ke jamaah perempuan. Seraya beliau bersabda, ayuhan nisa, wahai segenap para wanita, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Fa inna aktsarakunna ahlan nar, karena sesungguhnya kebanyakan kalian adalah penduduk neraka. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lantas ada salah satu yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa kami paling banyak penghuni neraka? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, li annakunna takfurna syakah wa takfurnal ashir, karena sesungguhnya banyak di antara kalian yang sering dan banyak mengeluh dan jarang untuk berterima kasih kepada suami-suami kalian. Untuk itu, mulai hari ini dan seterusnya, wahai saudari-saudariku, untuk mempersedikit dan menghilangi mengeluh. Keluh kesah adalah sebuah peringai yang buruk yang mengurangi rasa syukur. Begitu pula penghormatan kita dan terima kasih kalian kepada suami-suami kalian hendaknya diperbanyak. Terakhir, saudaraku, hendaklah kalian, wahai saudari-saudariku, menjadi wanita terbaik versi syariat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyun nisa'i khair, ya Rasulullah, siapa wanita yang terbaik menurut syariat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis hasan sahih, beliau mengatakan, idza amar, hendaknya kalian senantiasa mentaati suamimu ketika kalian diperintah. Wa tasurruhu idza nadhar, berupaya kalian berdandan yang baik di depan suami, berakhlak yang mulia di depan suami, agar suamimu senang. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, jangan sekali-kali engkau menampakkan diri atau harta kalian menyebabkan kalian menyelisihi yang membuat suami kalian benci dengan itu. Mudah-mudahan dengan itu, wahai saudari-saudariku, kalian mendapatkan taufik dan dibimbing oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadi selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya sedikit kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Irhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma hdihim ila siratil mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din minal kafarata wal musyrikin alladhina yashudduna an sabilika ya rabbal alamin. Allahumma la tada' dhanban ila ghafartah wala hamman ila farastah
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.